pasrah betul kepada Allah. Tapi saya berharap, ya Allah cowok, ya Allah, cowok dong ya Allah. Nanti istri bilang, kalau cewek lagi, ya gak apa-apa. Kan masih ada berikutnya. Kalau cewek lagi gak apa-apa. Ya sudah, kita berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bud, suasana. Yuk. Oke, sebelumnya selamat Pak Ustadz dan Kak Indri Ya, Mbak. atas kelahiran baby kembarnya nih. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan nih pada saat proses melahirkannya seperti apa nih Pak Ustadz, Kak Indri? Iya, karena memang ini sesar pertama kali ya. Karena anak pertama kedua semua jalurnya normal. Yang nervous pertama itu istri. Karena dia baca-baca di artikel, di berita-berita tentang sesar plus minusnya itu kan ada. Sebenarnya aku berusaha untuk normal. Ya terangi ya. Karena kan kenapa mau normal? Aku pengen anak banyak gitu. Kalau bisa sih tiap tahun lahir gitu ya. Maunya seperti itu. Tapi kan kalau sesar mesti berjarak. Saya bilang sama dokter, kemungkinan normal bisa nggak dok untuk bayi kembar? Bisa. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada. Jadi mendekati lahiran biasanya salah satu kepala bayi dari duanya itu yang satu sudah di bawah. Itu kemungkinan sangat bisa. Tapi hingga kontraksi menjelang hari lahiran itu masih kepalanya nggak di bawah. Optimal. Ya, jadi terpaksa memang sesar. Ya saya harus ikuti saran dokter karena di sini tidak memaksa untuk sesar. Selama normal itu bisa, akan terus diupayakan normal. Tapi memang sudah dialog sama dokter, ini nggak bisa. Sementara kontraksinya terus terjadi. Ini harus cepat dikeluarkan. Alhamdulillah masih sudah operasi ya. Gimana perasaanmu sudah operasi? Nangis dulu sebelumnya di tempat ganti baju. Iya. Karena apa namanya, mungkin karena terlalu banyak searching kali ya. Itu kekurangannya itu. Katanya kan kalau ibu mau melahirkan lagi hamil itu jangan suka searching deh, nanti bakalan stres gitu. Ternyata iya bener juga gitu, karena nanti apa namanya akan berpengaruh sama kita mau menghadapi operasi gitu. Tapi menurut aku sih ya wajar aja ya, karena itu pengalaman baru. Biasanya lahiran normal, terus lahiran sesar yang perut harus dibelah 7 gitu kan. Ya pikiran pasti kacau lah. Tapi ada yang unik lah teman-teman. Biasanya kan masuk orang operasi itu dokternya diem. Emang pernah operasi? Biasanya kalau nonton di TV kan gitu diem. Tapi pas masuk ruang operasi kemarin, enggak ya dok. Santai tuh ngobrol-ngobrol biasa, cerita-cerita biasa, kayak nggak ada operasi gitu antar dokter. Gimana kemarin? Malah cerita Dalam hati pribadi. Memang begini ngobrol ya di ruang operasi. Kok nggak ada suasana tegang? Atau memang itu salah satu tips biar tidak menceritakan ketegangan pada kami? Karena dokter juga ngobrol biasa aja. Paling nanti Bu Indri santai ya, nggak sakit kok. Paling seperti digoncang-goncang aja, nah gitu kan. Jadi support itu yang betul-betul bikin istri lebih tenang. Lebih-lebih yang lebih menenangkan itu kan ada suaminya di sisinya, gitu ya. Jadi saya harus cancel pekerjaan karena kemarin saya berada di Pulau Sebatik, pulau terpencil yang di Kaltara, harus 2 speedboat ke sana karena memang sudah emergency harus pulang, saya mesti pulang. Tiba malam, besok paginya sudah masuk ruang operasi sesar. Ustaz bisa jelas nama dari baby dan ukuran berat badan mereka masing-masing apa? Kalau ukuran berat memang rata-rata bayi kami itu tidak seperti bayi kembar pada umumnya ya dok ya. Alhamdulillah. Dokter Anggi ini biasanya bayi kembar itu rata-rata kalau tidak prematur di bawah 3. Nah kita ini yang alif itu 3,3, yang ali 3,2. Jadi memang seperti 2 bayi normal yang berada di rahim istri. Kebayang gak sih dengan
Normal bayi yang betul-betul beratnya bagus Dan 2. itu baru 36 minggu. Kalau kita pertahankan sampai 30 Bisa lebih, bisa lebih. bisa lebih. Nah secara berat itu bagus ya Dokter Anggi ya. Nah, jadi nggak masalah. Jadi secara berat Masya Allah bagus. Kemudian nama memang jauh-jauh sebelumnya sudah dipersiapkan. Ada kejadian yang amazing. Makanya tidak ada yang bisa melawan kun fayakun Allah ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesuatu yang gaib itu harus melibatkan Allah. Setiap keputusan di mana Allah berperan di dalamnya itu harus melibatkan Allah. Jadi kita ada 8 embrio teman-teman. Tumben ya Dok, biasanya sedikit ya. Kalau mau proses bayi tabung kita ada 8 embrio. 4 embrio itu PGTA karena kami ingin anak cowok betul-betul dipisah. Namun ada 3 cowok mozaik ya Dok ya. Tinggi. Jadi nggak bagus untuk ditanamkan, resikonya akan keguguran. Sedih sih. Yang berhasil cewek. Cewek lagi. Enggak deh lagi. Dok, itu jangan ditanam dulu. Yang cewek disimpan aja dulu buat tabungan kami berdua. Masih ada 4 lagi teman-teman. Terus 4 lagi gimana? PGTA. Enggak deh. Enggak usah PGTA. Ketika dimasukkan ke dalam rahim, itu betul-betul kuasanya Allah. Karena memang proses itu sudah diceritakan oleh Al-Quran kan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kalian tercipta dari sari pati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari tanah diproses menjadi nutfah, sperma yang disimpan di rahim yang kokoh. Fa khalaqnan nutfata 'alaqah. Dari sperma akan menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhama. Dari segumpal daging ditutup dengan tulang. Fakasawunal idoma lahma. Dari tulang ditutup lagi dengan daging. Oh Masya Allah. Berarti saya yakin untuk masuk ke perut harus betul-betul melibatkan Allah 100%. Makanya ketika ditawarin PGTA, mau lihat cewek apa cowok? Enggak ada. Masukin aja yang udah terangi ya. Enggak apa-apa. Masukin aja Dok. Kalau cewek dan cowok nanti diberi kita terima. Tapi tetap berharap cowok. Nah sudah dimasukin udah. Kita tinggal berdoa dong teman-teman. Karena kita tidak pakai teknologi lagi untuk melihat cewek atau cowok. Saya pasrah betul kepada Allah. Tapi saya berharap, ya Allah cowok ya Allah, cowok dong ya Allah. Nanti istri bilang, kalau cewek lagi, ya gak apa-apa. Kan masih ada berikutnya. Kalau cewek lagi gak apa-apa. Ya sudah kita berdoa aja sampai nanti. Yang penting sehat. Tapi secara mitos memang istri sudah tingkahnya mulai aneh. Baju-baju saya dipakai mulai dari celana, jaket, kaos. Ini mitos nggak sih katanya? Kayaknya cowok deh. Oh iya kali ya. Karena kita berharapnya mulai doa aja. Kayaknya cewek cowok deh. Ya sudahlah. Tapi kalau aku yakin cowok-cowok. Kata istri, alah kamu salah mulu. Ya sudah, kali ini Allah tidak akan bikin saya salah. Menang. Dari saya sudah. Akhirnya USG Dok ya. Yang terdeteksi satu cowok. Alhamdulillah cowok. Nah, tapi masih betul-betul perkiraan kayaknya ini cewek cowok deh. Enggak, cowok. Nah, sudah keputusan semakin lama alhamdulillah positif. Cowok-cowok. Wah, menang dong saya. Masya Allah. Tidak melalui PGTA, tapi betul-betul Allah kasih kuasa. Artinya apa teman-teman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kekuasaan Tuhan, Allah itu betul-betul harus menjadi pusat perhatian kita sebagai hamba yang dhaif. Secanggih-canggih apapun ciptaan manusia, tetap Allah yang Maha tahu. Nah, di situ saya belajar. Nah, yang kedua, kemarin operasinya agak kebang-kebis juga karena kami tidak melakukan veto ya. Oh iya, screening veto ya. Screening veto. Jadi screening veto itu harusnya wajib dilakukan untuk untuk melihat kelengkapan organ, apakah ada yang cacat atau tidak. Si Dokter Anggi bilang, ayo dong sekali aja. Lagi-lagi saya, enggak deh, enggak usah lagi. Udah takut kayak PGTA. Enggak usah deh, udah lah biar. Enggak usah scanning organ, biarin aja. Saya yakin kepada Allah, apapun yang diberi, insya Allah kita akan terima. Dokter Anggi bilang gini, ayo dong sekali aja. Karena ruang operasi pun kembang-kempis teman-teman. Karena kan ini bayi tabung ya. Jadi bukan hasil dari alami kan, betul bayi tabung. Jadi
prosesnya pun harus betul-betul detail, termasuk yang scanning organ itu. Jadi ingin melihat betul-betul kelengkapan jarinya, jantungnya, parunya, semua. Saya nggak mau. Dokter sudah bekerja keras. Teknologi manusia yang sudah saya pakai, sudah saya nikmati. Sekarang biarkan saya menikmati bagaimana Allah memutuskan terakhirnya. Nah, begitu pas operasi, ya semua kembang kempis sih para dokter itu. Aduh, ini nggak pakai scanning untuk organ, gimana ya? Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah, lagi-lagi kun fayakun ya Allah bekerja. Tapi pas baru lahir aku nanya dong sama saya, nanya sama lu, coba dong liatin, apanya dilihat, lengkap nggak? Apanya? jari-jarinya, Jari-jari, oh iya, kaki itu semua. Alhamdulillah saya lengkap. Jadi alhamdulillah teman-teman, di ruang operasi itu banyak suka duka yang kita terima, karena memang ini proses bayi tabung yang luar biasa ya. Tetapi amazingnya lagi, seperti bukan bayi tabung, seperti betul-betul bayi normal yang memang ada dalam tubuh istri saya, yang Masya Allah, pokoknya ada banyak kejutan-kejutan yang Allah berikan kepada kami. Ustadz, izin bertanya berkaitan tentang ini kan penantiannya setelah 8 tahun ingin mempunyai anak laki-laki. Iya, betul. Nah, setelah itu tingginya 47 dan 49 dari Ali Muhammad Arsyah dengan Ali Muhammad Arsyah. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan sebelum perannya juga kan ada juga sakit pinggang dari kakaknya, mungkin boleh diceritain sedikit. Iya, jadi memang dokter udah pernah bilang ya dok ya, kalau bayi kembar itu bisa lahir lebih awal ya, di minggu keberapa dok? 33 ya? Kebanyakan ya bisa, karena ada yang 33, 34. Apalagi kalau ada komplikasi yang lebih awal kan bisa lebih awal ya. Iya, jadi itu yang jadi bahan pikiran juga buat aku gitu. Harus ada persiapan nih kalau misalnya di 36 minggu sakit pinggang atau gimana segala macam gitu kan. Tapi emang dari awal semenjak pendarahan itu emang aku udah ngurangin aktivitas banget. Cuma memang karena setelah ketahuan udah 3 kilo itu ya dok ya, USG terakhir 3 kilo itu aku udah deg-degan, aduh 3 kilo ya, nanti kalau dipertahankan sampai 37 minggu ini berapa lagi beratnya gitu kan. Dan itu kan aku kan kecil badannya, terus ngebawa bobot segede itu mampu nggak ya gitu. Ternyata memang pas mau mendekati 36 minggu itu keluhan udah mulai banyak tuh, sakit pinggang lah, terus nggak bisa tidur, sesak nafas segala macam. Tadinya mau berusaha buat dipertahanin dulu sampai HPL ya dok, tanggal 27 Januari, tapi ternyata keluhannya nggak bisa ditahan gitu. Akhirnya dokter bilang, Bu Indri, UGD aja deh. Ternyata pas UGD itu tadinya cuma mau kontrol, ternyata ditahan sama dokter Andi. Aduh nggak bisa Bu Indri. Karena kontraksinya udah, diagramnya saya lihat, ini Ustaz, karena jadi kami betul-betul menahan Ibu Indri bukan karena apa. Jadi khawatir ada kepentingan-kepentingan yang nanti, kepentingan-kepentingan rumah sakit yang berkaitan dengan kepentingan kami memaksa pasien, tidak. Jadi betul-betul detail dikasih tahu kurva dari kontraksinya itu terlalu sering. Nah kalau sudah seperti ini, kasusnya harus cepat dilakukan karena takut ada apa-apa. Ternyata memang benar, setelah dioperasi ada ketuban yang agak keruh, kurang bagus, agak keruh, makanya cepat diambil tindakan operasi. Kita tadi namanya dan arti nama yang diberikan tuh siapa aja belum jawab. Ya beliau ini yang mencari namanya sebenarnya. Karena sudah keputusannya cowok-cowok, pertama Ali dan Alia deh. Iya kan? Iya. Itu cowok, terus udah ini cowok-cowok ganti lagi Ali dan Alif. Tadinya Ali dan Akbar, tapi Iya. kayaknya nggak cocok deh gitu, biar ada kesamaan sedikit lah. Inspirasi pertama adalah tokoh dari Ali bin sepupu Abi Thalib. Rasulullah dan menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi beliau adalah sosok laki-laki yang setia kepada istri, penyabar, cerdas yang luar biasa, taat dan berakhlak. Nah, inspirasi itulah yang diambil sama istri. Semoga menjadi anak laki-laki yang betul-betul taat, baik, berakhlak dan sayang kepada orang tuanya. Dan nama Nabi Muhammad harus ada masuk juga di situ. Betul. Jadi memang Rasulullah menyampaikan setiap ada anak laki, maka usahakan ada Muhammad di dalamnya sebagai penggambaran akhlak yang baik. Kalau arsyah itu
yang tinggi artinya, arsy Allah tinggi, berarti diharapkan menjadi anak yang berbudi pekerti tinggi, berakhlak tinggi, taat tinggi, baiknya tinggi. Nah, itu harapan kami karena itu adalah doa ya kan. Tapi aku ACC dulu sama suami, aku pengen namanya ini gimana Bi? Iya bagus. Bagus, aku suka. Nah, gitu ceritanya Mbak. Jadi nama itu memang sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Alhamdulillah akhirnya terwujud, nama itu dipakai dan diambil keputusan bersama.